Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cakupan materi matematika yang ada di kelas 11. Di sini mencakup untuk kelas MIPA maupun IPS, yaitu matematika wajib maupun matematika peminatan. Untuk yang pertama, di sini saya ingin perkenalan dulu. Dari awal video saya belum memperkenalkan diri saya. Untuk nama lengkap saya di sini yaitu Taufik Fajar Gumilang. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Taufik Fajar Gumilang. Ya, bidang studi saya adalah matematika. Saya bergerak di bidang pendidikan matematika. Nama instansi sekolah tempat kerja saya yaitu SMA Al-Islam 1 Surakarta. Untuk alamat saya di Karangasem RT 1 RW 5 Laweyan Surakarta. Untuk media sosial di sini saya punya 2 akun YouTube. Yang pertama adalah Kak Tafa ini. Nah, yang saya jalankan ini di sini berbicara tentang segala hal atau materi-materi tentang matematika. Kalau yang satunya yaitu namanya Kak Tafa Tutorial. Di sini membahas tentang beberapa tutorial-tutorial tentang media dari suatu pembelajaran. Untuk pendidikan saya S1 di Pendidikan Matematika UMS. Untuk S2-nya saya di Pendidikan Matematika juga di UNS. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang dasar hukum. Di sini dasar hukum saya yaitu tetap kita memakai update dasar hukum terbaru Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang matematika wajib dulu, apa saja KD-KD kompetensi dasar yang akan kita pelajari di kelas 11 nanti. Yaitu yang pertama KD 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Jadi untuk KD 3.1 kita nanti akan mempelajari tentang induksi matematika. Yang KD 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Jadi untuk KD 3.2 atau nanti bab 2 itu kita akan membahas tentang program linear. Untuk KD 3.3 menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Jadi kita akan membahas tentang KD 3.3, membahas tentang matrik. Untuk KD 3.4 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berodo 2x2 dan 3x3. Sama seperti KD 3.3 kita masih membahas tentang matrik, tapi di sini yaitu membahas tentang determinan dan inverse suatu matrik ordo 2x2 dan 3x3. Untuk KD 3.5 yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. Jadi di sini untuk KD 3.5 kita akan membahas tentang transformasi geometri. Untuk KD 3.6 yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Di SMP kita kelas 9 ya, kelas 9 kalau tidak salah. Itu kita sudah dijelaskan di SMP dulu, sudah dijelaskan tentang barisan aritmatika dan geometri. Kita nanti di kelas 11 SMA ini akan kita pelajari lagi barisan aritmatika dan geometri, tetapi lanjutan dari kelas 9 yang dulu. Untuk selanjutnya
yaitu KD 3.7, yaitu menjelaskan tentang limit fungsi aljabar, fungsi polinomial dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Jadi di sini untuk KD 3.7 kita akan membahas tentang limit, yaitu limit fungsi aljabar. Kalau di kelas 12 besok namanya limit fungsi trigonometri. Untuk KD 3.8 yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Untuk KD 3.8 ya, kita nanti membahas tentang turunan atau yang disebut juga dengan diferensial. Selanjutnya, menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Untuk KD 3.9 kita masih sama membahas tentang turunan atau diferensial, tetapi untuk KD 3.9 ini lebih kepada aplikatif atau aplikasi ke kehidupan sehari-hari kita nanti. Selanjutnya, KD 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Untuk yang terakhir, kita nanti akan membahas tentang integral, tetapi nanti integralnya di sini masih sederhana, yaitu integral tak tentu atau bisa disebut dengan anti turunan atau bisa disebut dengan anti diferensial. Nah, di sini cakupan materi berdasarkan semester. Untuk semester pertama atau ganjil, kita nanti akan membahas tentang induksi matematika, program linier, matrik, dan transformasi geometri. Tetapi untuk aplikasinya nanti saya ingin menjelaskan untuk induksi matematika ini akan saya akhirkan. Jadi nanti yang pertama kali saya bahas yaitu adalah program linier, matrik, transformasi geometri, baru nanti induksi matematika. Jadi saya akhirkan untuk induksi matematika. Baru di semester 2 ya, di sini kondisional saja, nanti untuk barisan dan deret bisa nanti sebagian ikut di semester 1 atau ganjil. Untuk semester 2 kita akan membahas tentang barisan dan deret, limit, terus turunan atau tadi diferensial dan integral. Sekarang untuk matematika peminatan, dasar hukumnya di sini kok sedikit sekali ya. Yaitu yang pertama KD 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, kita nanti di KD 3.1 atau KD yang pertama itu nanti melanjutkan untuk di matematika peminatan, di matematika wajib yang kelas 10 dulu pernah diajari tentang trigonometri. Nah, untuk kelas 11 ini tetapi di matematika peminatan itu nanti kita akan mempelajari tentang persamaan dari trigonometri. Untuk KD 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini juga masih trigonometri, yaitu lebih jelasnya yaitu penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk selanjutnya menganalisis lingkaran secara analitik yaitu KD 3.3 dan KD 3.4 menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Sekarang untuk cakupan materi matematika peminatan berdasarkan semester. Di sini untuk semester 1 atau semester ganjil kita nanti yang pertama membahas tentang ya semester 1 ini kita akan membahas tentang semuanya satu semester. Dulu di kelas 10 di matematika wajib, semester 2 semuanya membahas tentang trigonometri ya. Lah untuk yang kelas 11 ini yang di matematika peminatan, kita satu semester atau semester pertama itu kita hanya membahas tentang satu materi, yaitu tentang trigonometri juga.
atau lanjutan dari kelas 10 dulu. Yang pertama adalah persamaan trigonometri. Nanti kita akan membahas tentang persamaan, yaitu tentang bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Untuk yang kedua, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Loh, kok sedikit sekali babnya? Jangan salah ya, walaupun di sini babnya cuma 2, tetapi kalau menurut saya, biasanya saya menjelaskan di kelas itu, materi trigonometri itu termasuk materi yang paling gemuk menurut saya ya. Jadi paling banyak cakupan materinya. Untuk di semester 2 atau di semester genap, yang pertama adalah kita membahas tentang lingkaran ya, dan yang kedua tentang polinomial. Mungkin cukup sekian dari saya, pemaparan cakupan materi untuk kelas 11 MIPA maupun IPS, matematika wajib dan maupun matematika peminatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk kita semua, dan saya termotivasi untuk membuat video-video yang lain, video-video yang edukatif, inspiratif, yang bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya, Kak Tafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.